Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Januari. Ya, tentunya ini terus menjadi perenungan secara khusus buat kita memasuki 2024. Saya percaya apapun kondisi di depan kita nanti ke depan, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai, menuntun, bahkan membawa kita sampai kepada kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih saya mau ajak kita sekalian, memang bulan Januari ini selain ada pesan dan tuntunan yang ada di banner dan ada di depan juga, The Year of Living in Faith. Bagaimana Anda dan saya tahun ini betul-betul hidup dalam iman kepada Tuhan. Kalau sinode kita di situ dikatakan beriman kuat, ya, andalkan Kristus, ya, beriman teguh, tidak tergoyahkan, sebab iman pengharapan kita bersandar kepada Kristus. Nah, saya berharap ini menjadi nafas hidup kita sepanjang tahun ini, sehingga ketika Anda dan saya mungkin satu waktu tertentu kita diperhadapkan persoalan-persoalan yang barangkali menuntut iman kita secara radikal, bahwa kita mempercayai semua itu kita akan lewati dan kita akan menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu pertama yang lalu saya mengajak kita sekalian untuk melihat teks di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bagaimana iman menjadi dasar pengiringan kita kepada Tuhan. Kemudian minggu yang lalu kita belajar dari satu tokoh yang diungkap di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Di situ bagaimana Habel diceritakan, karena iman Habel bisa mempersembahkan korban, dan Alkitab mencatat hanya 2 orang persembahan, Kain dan Habel. Kalau persembahan Habel lebih baik dari korban persembahan Kain, berarti iman Habel begitu luar biasa menuntun dia untuk mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita belajar bagaimana Habel mempersembahkan korban yang kemudian Tuhan mengindahkan korban Habel. Berarti dengan kata lain, iman Habel bukan saja menuntun dia untuk mempersembahkan sesuatu korban yang punya kualitas, tetapi juga korban Habel karena imannya kepada Tuhan, maka Tuhan mengindahkan korban Habel. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar apa sih iman itu, sehingga tahun ini kita mau berjalan dalam iman. Saya mau sampaikan kembali untuk kita ingat, dan paling tidak saya berharap kita mengerti dan paling tidak kita hafal. Kalau kita hafal maka mudah untuk kita ucapkan, dan ketika mudah untuk kita ucapkan maka dalam situasi-situasi sulit yang barangkali akan kita hadapi, kita akan ingat apa sih arti iman. Iman secara kata atau definisi kamus itu dari kata pistis yang artinya diterjemahkan 3 pengertian: iman, percaya, dan kepercayaan. Itu letterlek
dari kata definisinya. Tetapi secara teologis kemarin saya juga sudah sampaikan berulang-ulang. Minggu pertama, minggu kedua, apa sih arti iman? Apa sih arti pistis itu? Yaitu sebuah keyakinan kita yang tidak tergoyahkan dengan hal apapun. Keyakinan yang bagaimana? Keyakinan kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada Allah. Keyakinan kita tidak tergoyahkan kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada Kristus Yesus. Contoh, mau didebat kayak apapun, kuasa Yesus tidak terelakkan. Mau diteliti sedemikian rupa, mau dari sisi sejarah, dari sisi apapun, Yesus pernah lahir, Yesus pernah disalibkan, Yesus pernah mati dikuburkan, tapi Yesus juga bangkit dari kematian. Itu kebenaran yang mutlak. Karenanya ketika Anda dan saya beriman kepada Yesus, kepada Kristus, maka kebenaran-kebenaran yang ada pada Kristus tidak tergoyahkan oleh apapun yang ada di sekitar yang bisa membuat iman kita barangkali mulai kembang kempis, adanya banyak pengajaran, kita diperhadapkan situasi yang sulit, kita mulai meragukan, ini Tuhan ada apa enggak ya? Ini Tuhan tolong saya apa enggak ya? Nah, keraguan-keraguan seperti itu harus kita taklukkan kepada kebenaran yang ada pada Kristus, bahwa Yesus kuasanya sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ini iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian korelasi dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 apa sih? Pasal 11 itu bicara iman secara praktis. Karenanya ditampilkan para saksi, disimpulkan pasal 12, kita mempunyai banyak saksi seperti awan yang mengelilingi. Dicantumkan saksi-saksi iman yang mereka hidup di zamannya, ketemu persoalan, ketemu pergumulan, ketemu tantangan, tapi mereka sampai pada akhir hidupnya tidak menyangkal kebenaran yang ada pada Allah. Itu iman. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga di bulan ini saya mau mengajak kita sekalian belajar. Semakin Anda terus berjalan mengiring Tuhan. Ini tema khotbah kita di bulan Januari, berkat beriman kuat andalkan Kristus. Dan pada bagian yang ketiga ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk coba mencermati perjalanan hidup Anda secara pribadi, hidupku secara pribadi, imanku itu bagaimana? Iman kita seharusnya menuntun kita kepada pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Nah, karenanya saya mau mengajak kita sekalian melihat ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ada kata kunci di situ, karena iman Henok terangkat. Ia mendapat kesaksian sebelum ia terangkat, ia berkenan kepada Allah. Iman akan membawa seseorang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, makin hari, makin kian lama, makin mengenal siapa Tuhannya.
Ini yang seharusnya terjadi. Iman Henok menjadikan dia berkenan kepada Allah dan dia terangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian. Nah, kalau kita hanya melihat teks Ibrani pasal 11 ayat yang kelima, kita tidak akan menemukan manifestasi iman Henok itu sejauh mana. Nah, karenanya saya mau mengajak kita melihat Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat 24. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya ajak kita baca secara bergantian. Saya ayat 21, Bapak Ibu Saudara ayat 22. Nanti saya 23, Bapak Ibu kembali ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Amin, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat di ayat 22, ayat yang ke-24 saya sudah blok pakai warna merah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Dua kalimat ini diulang, ya, diungkap dua kali muncul. Ayat 24, Henok hidup bergaul dengan Allah. Versi surat Ibrani menjelaskan karena iman Henok hidup berkenan. Henok hidup mengalami pengalaman hidup yang luar biasa. Karenanya sebelum ia terangkat ke sorga, ia mendapat satu kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, penting buat Anda dan saya menyikapi kehidupan Henok. Ada dua hal penting di sini, ditulis dua kali. Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah disebutkan selama 300 tahun lagi. Saudara, apa sih makna ini? Yang pertama, coba kita akan sama-sama pelajari. Dari kata bergaul dengan Allah memiliki pengertian bahwa Henok sedang memberikan sebuah pemahaman buat Anda dan saya, sebuah keteladanan bahwa bergaul dengan Tuhan dibuktikan hidup saya setia di dalam jalan-jalannya Tuhan. Perhatikan kalimat di ayat yang ke-20. 1:22 dan seterusnya, di sana dikatakan begini. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara, bicara hidup di jalannya Tuhan, kalau hitungan 1 jam, hitungan 2 jam, hitungan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, mungkin barangkali sebulan, kita masih ingat, kita masih sepakat, kita masih bisa berkata, ya Tuhan, aku percaya sekalipun aku dalam kondisi sulit, tapi firman-Mu berkata, aku akan menolong-Mu, tidak dibiarkan aku jatuh tergeletak. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun, Henok membuktikan dia tidak goyah, dia tetap setia, janji Allah, iya dan amin. Penting untuk kita tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita baru ketemu persoalan sebentar, kita sudah mulai meragukan tentang keilahian dan kedahsyatan Tuhan Yesus. Saya masuk ruang operasi 2 kali. Sudah saya jalani itu.
Yang pertama operasi kecil karena masih anak-anak, amandel. Sudah nggak bisa ditolong, amandel harus diangkat, saya operasi. Yang kedua 2011 saya harus operasi. Dan bahkan dibius ya hanya separuh, memang tidak full. Saya masih bisa ngobrol sama tim dokter yang mengeksekusi saya. Tapi selepas itu obat biusnya sudah hilang reaksinya, itu sakitnya betul-betul mulai terasa. Saya masuk opnam juga pernah 2 kali masuk rumah sakit opnam. Trombosit turun, tapi 2 kali saya masuk rumah sakit, tim dokter tidak menemukan bahwa saya positif DB. Saya kemudian konsultasi ke 4 dokter, saya tanya, dok ini hasilnya begini tapi enggak positif DB, apa nih dok? Aduh pak, itu kita juga belum ketemu nih kenapa persoalan itu. Akhirnya saya tidak berdebat panjang, saya tanya, oke lah kalau tidak ketemu sakit saya harus bagaimana supaya saya bisa menghindari. Dokter bilang begini, Anda kalau sudah merasa drop, Anda harus istirahat, kemudian makan doping, vitamin, protein dan semua, pokoknya makan aja. Jangan sampai drop. Kalau drop, begitu trombosit turun, ya seperti ini lagi. Dan saya mengalami itu. Saya sempat berobat jalan, paru-paru basah pada waktu itu. Hampir kurang lebih 1 tahun kurang. Dan akhirnya saya robek resep setelah saya periksa di dokter khusus paru-paru. Saya robek resep itu dan saya bilang begini, aku diperbudak sama obat, zaman masih kuliah. Uang zaman itu 10.000, 20.000 itu daripada buat beli obat, buat makan. Saya mengalami kuliah begitu minim semuanya. Dan saya tahu bukan karena orang tua tidak sayang, karena memang kondisi pada waktu itu. Saya harus berjuang, daripada buat beli obat lebih baik buat makan. Saya robek resep itu dan saya berkata begini, mulai hari ini aku tidak mau bergantung lagi dengan obat dan Tuhan sudah pulihkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jujur saya mengalami ketakutan. Pulang masuk ke asrama, saya masih kuliah teologi itu. Saya pulang masuk asrama, saya pikir saya nggak minum obat lagi. Ini kalau nanti malam kanval atau kapan, itu mikir terus. Oh hari pertama terlewati. Tapi itu mikir, aduh kalau besok gimana? Waduh nanti kalau lusa gimana? Dan itu pergumulan yang luar biasa. Tapi saya menetapkan hati. Waktu itu teman-teman guyon gini, kamu gaya sekali, resep dirobek. Emang nanti, wah itu yang bicara begitu tuh membuat saya mulai pesimis. Ini sembuh apa enggak ya? Nanti kalau kanval mati. Kan pada waktu itu persoalannya saya tidurnya itu di lantai. Sudah punya paru-paru basah tidur di lantai. Ini kan cepet banget udah. Kalau enggak diobati itu bisa lewat. Dan bersyukur clear. Bertahun-tahun kemudian saat saya masuk rumah sakit, saya pikir begini, iseng juga. Saya bilang, dok, saya dulu pernah punya paru-paru basah. Dokter tanya, sudah tuntas berobatnya? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa kan, enggak enak. Saya bilang, resep tak robek, ini dokter kan. Jadi saya bilang, enggak apa-apa dok. Oke, terus gimana pak? Bisa enggak saya sekalian check up semuanya? Akhirnya saya dibawa ke lab, kemudian difoto ronsen dan semua. Dan saya selesai itu kemudian diajak ke ruang dokter dan
Saya konsultasi, dokter bilang, lihat Pak, paru-paru Anda bersih. Saya tanya, yang benar dok, ini dulu tuh saya sekali lagi nggak berani ngomong, saya nekat tak sobek-sobek resepnya, kan nggak etis ya bicara depan dokter gitu. Jadi saya bilang, nggak apa-apa dok, dulu nggak tuntas saja. Tapi dia bilang ini bersih loh Pak, bersih. Tapi tahukah Anda, untuk menjaga iman tetap berkobar itu berat. Anda bisa bayangkan bagaimana Henokh 300 tahun. Henokh dituntun oleh imannya untuk hidup dalam jalan Tuhan. Tanpa ada sebuah keraguan, tanpa ada kebimbangan. Yang dia tempuh, dia yakin, dia berjalan, dia bergaul dengan Tuhan. Dia menetapkan hatinya, aku setia di jalan Tuhan. Sekalipun tantangan ada. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 5 kemudian beranjak di pasal sebelumnya atau pasal sesudahnya. Bagaimana kondisi umat manusia pada waktu itu rusak. Bagaimana umat manusia pada waktu itu sudah dilanda, dirasuk dosa. Ada potensi Henokh bisa berpikir, aku punya kehendak bebas. Tapi persoalannya ketika aku ada tantangan, apakah aku masih tetap mempercayai janji Tuhan? Apakah aku masih tetap beriman bahwa Tuhan dengan jalan-jalannya iya dan amin. Tapi Alkitab mencatat Henokh bergaul dengan Allah. Dia tetapkan hatinya tidak bergeser sedikit pun kesetiaan. Kadang-kadang kita kerja, toko kita mungkin, pekerjaan kita sepertinya kembang kempis. Kita mulai berpikir strategi-strategi apa, kok enggak tembus juga. Kita mulai berpikir strategi apa lagi. Saat dalam kondisi begitu muncullah nasihat-nasihat yang disebut kata firman nasihat orang fasik barangkali. Di sana tuh ada suhu. Di sana bisa kasih penglaris. Satu kali waktu ada seorang teman, dia bilang, Pak, kalau makan jangan di rumah makan itu ya. Loh kenapa? Itu ada yang berdiri di pojokan. Apa yang berdiri? Saya nggak lihat kok, bersyukur saya nggak punya karunia penglihatan. Jadi makan di rumah makan apapun, sing penting doa, lahap makan di situ. Oh, saya lihat di situ ada pocong berdiri, ada ini, itu penglaris ini. Dalam nama Tuhan Yesus, makan lahap aja, bersyukur. Makanya saya nggak pernah doa minta karunia penglihatan. Bok pas lagi makan lihat begitu kan jadi nggak enak makan. Lebih baik nggak lihat kan, enak makan aja. Wah kadang-kadang didramatisir. Oh di sana ada ini. Coba lihat tuh kan rame banget itu. Itu kalau nggak pakai ini nggak pakai itu nggak rame. Saya orang sudah bilang sebodoh teuing. Saya ke situ kan mau makan. Ya tapi kan Anda berarti kompromi. Loh aku doa kok dalam nama Tuhan Yesus. Demit dan teman-temannya itu dikalahkan. Ya, masa Anda, orang Jawa bilang kolu makannya. Wong aku orang yuk, itu yang aku lihat kan bagus-bagus bersih juga. Buktinya aku enggak mulus, enggak mules, enggak ini, enggak itu, bersih itu. Saudara yuk mari kita belajar. Tetapkan hati untuk setia di jalan Tuhan. Amin.
Bilang sama teman sebelahnya, setia sama Tuhan tuh sampai akhir. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Anda dan saya, kita berjuang sampai akhir. Karena apa? Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Meja pisau ya, operasi itu kan di atas meja operasi, pisaunya ada di situ. Ya saya waktu di bius lokal kan lihat itu. Ada yang iseng juga mungkin, perawatnya, asistennya yang nggak ngerti apa mau nakutin apa enggak. Kan di bawah kan pakai tutup itu, mau di bawah megang pisau sampai tinggi-tinggi amat. Emang gua takut ini, wong aku nggak kerasa kok. Situ mau dedel-dedel juga situ, kan nggak terasa. Tapi memang begitu efek biusnya hilang, waduh itu nggak bisa tidur, nafsu cenut gitu ya. Tapi saya di situ belajar dalam kondisi seperti itu, Tuhan setia. Amin. Saudara, mari kita belajar. Henok 365 tahun secara terus menerus, tidak berhenti di satu titik. Sebab kalimatnya menarik di ayat ini, disebutkan begini. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kisah hidup Henok 365 tahun. Sesudah itu tidak ada catatannya lagi. Sebab Henok terangkat hidup-hidup. Saudara, yang kedua, pergaulan Henok bukan saja membuktikan dia tetap setia di jalannya Tuhan. Tapi yang kedua, Henok sedang memberikan sebuah keteladanan kepada kita. Bahwa bergaul dengan Tuhan itu akan melahirkan keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Filosofi orang Jawa tuh begini. Saya sempat survei, tanya orang-orang di kampung. Kakek saya dulu juga pernah mengajarkan filosofi Jawa yang begitu kental. Ada pemahaman begini, orang Jawa itu punya filosofi. Saya nggak ngerti di Jawa bagian yang lain ada nggak, tapi di kami itu waktu itu ada pemahaman begini. Suami istri yang mereka hidup bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan ditambahkannya usia pernikahan mereka. Nambah usia pernikahan mereka, makin nambah, terus ditambahkan. Mungkin orang di pelosok kan nggak tahu istilah HWA gitu ya, ulang tahun pernikahan. Pokoknya tambah tahun pernikahan mereka makin dekat, makin saling mengasihi. Itu ada sebuah pemahaman gini, itu dua-duanya suami istri itu klop dan mirip-mirip. Bahkan memang saya pernah jumpai, ini benar suami istri apa kakak beradik. Karena wajahnya, senyumnya, loh kok mirip ya senyumnya. Senyumnya, garis mulutnya, yang sebelah ini ditarik ke atas, istrinya juga sama. Kemudian cara suami ngomong, istrinya pun mirip-mirip cara ngomongnya. Saya belajar filosofi itu, makin suami istri ini berjalan bersama, ditambahkan rentang waktu usia pernikahan mereka, itu makin klop, makin mirip, makin sehati, dan makin artinya menyatu. Saya nggak ngerti ya, ini di belahan Jawa di
mana, tapi di kampung kami itu ada filosofi begitu. Bayangkan, Anda bilang, kita bilang, aku kenal Tuhan sudah 10 tahun. Tapi 10 tahun hidup kita nggak berubah. 10 tahun perjalanan kita iring Tuhan. Marah ya masih suka marah. Keluar kata-kata yang kasar, masih ngomong yang begitu. Ini menjadi sebuah perenungan. Seharusnya makin kenal Tuhan, berjalan dengan Tuhan, itu makin terpoles hidup kita. Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan begini, berjalan dengan tabut Allah itu nggak boleh terlalu dekat dengan tabut, tapi juga nggak boleh terlalu jauh, betul? Anaknya siapa itu? Yang mencoba menolong tabut ketika tergelincir, dia mencoba menolong, tapi akhirnya dipukul sama Tuhan mati. Ayo guru sekolah minggu. Imam besar dalam kemah pertemuan, tabernakel, kemah tabernakel itu disebut begini. Imam besar setahun sekali itu akan masuk ke ruang maha kudus, tapi dia harus mengkuduskan dirinya. Dia harus betul-betul mentahirkan dirinya. Ketika dia masuk ruang maha kudus, maka akan diikat kakinya dengan benang, kemudian ada tanda gemerincing. Karena apa? Kalau begitu masuk, lama kok enggak terdengar, benangnya itu ditarik. Kalau di dalam gerak, kerincing-kerincing, oh masih hidup. Tapi kalau ditarik-tarik, kok enggak ada respon gerak apapun. Ini mati nih. Cara ngeluarkannya gimana? Ditarik. Karena kalau yang mau menolong masuk, mati juga. Begitu kudusnya Tuhan. Ketika seseorang berjalan bergaul karib dengan Tuhan, ada keintiman. Keintiman itu yang membuat seseorang mengalami perubahan, seseorang mengalami pembaharuan. Maka tepatlah Ibrani menyebutkan Henok punya iman yang luar biasa. Dan Henok terangkat, dan sebelum dia terangkat, dia mendapat kesaksian kalau dia berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita coba renungkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar perjalanan kita, pergaulan kita dengan Tuhan. Apakah betul-betul kita disebut bergaul intim dengan Tuhan? Atau kita hanya sekedar Kristen-Kristenan? Yuk mari tahun 2024 belajar seperti Henok. Henok menetapkan diri setiap waktu bersama dengan Tuhan. Seperti seorang sahabat dalam pertemanan. Ada relasi yang intim satu dengan yang lainnya. Makin lama berjalan bersama, ada pengenalan yang makin mendalam. Ini yang disebut keintiman relasi. Amin. Masa sih suami istri sudah 10 tahun, 5 tahun. Ketika suami dehem begitu, istri nggak ngeh. Ki bojoku mbak kasih biji dondong. Oh, tambah rusak gitu. Apa sih Pak? Begitu suami ngelirik istrinya, istrinya tahu. Suamiku rada duit ke. Suami saya nggak punya uang nih. Pak nggak punya duit ya? Kita jadi anak juga begitu kan. Saya jujur sampai hari ini. Di sisi lain kadang-kadang saya juga merasa, aduh, saya sebagai anak
apalagi saya sudah jadi hamba Tuhan sekian tahun. Bapak saya tinggal seorang diri, usia 75 tahun ini. Saya bilang, udah Pak, nggak usah kerja capek-capek, udah ikut saya di sini, bantu, ya jadi bantu doain saya, nggak apa-apa jadi pendoa khusus buat saya. Kemudian nggak mau, udahlah di kampung ada rumah, kemarin telepon, sawah sudah selesai digarap. Loh, yang garap siapa? Ya orang. Oh iya, nggak boleh, capek nanti, ya orang aja yang garap. Ya kemarin pas rapat pleno saya di WA, saya jatuh dari sepeda motor, aduh. Malamnya saya telepon, luka nggak? Luka. Loh, kenapa bisa jatuh? Itu mau oper gigi kok nggak masuk-masuk, tahu-tahu bluk. Loh, kenapa itu giginya persnelan? Ternyata bengkok, kena full step. Aduh. Sisi lain sedih saya, karena apa? Saya dilahirkan di tengah keluarga orang tua saya bisa seperti ini, saya tahu itu karena doa dan usaha keras orang tua saya. Sementara beliau sudah cukup umur, saya coba bawa untuk tenang, supaya saya juga tenang pelayanan. Tapi dia masih punya pemikiran, orang tua tuh begitu ya. Ini anak-anak camkan baik-baik. Kalau belum jadi orang tua, kita yang orang tua itu tidak pernah punya pikiran jahat untuk anak-anak. Yang orang tua punya milik anak, tapi belum tentu milik anak jadi milik orang tua. Betul? Jadi Alkitab tuh mengajar kepada kita, hai anak-anak, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu dan diberkati. Udah titik. Teman-teman dari Chinese pun kita diajarkan untuk hormat sama orang tua. Oh, apalagi kalau orang tua kita yang betul-betul dalam tanda kutip mungkin punya jabatan tertentu, itu kan ngepainya kita itu dari model begini sampai cuman begini, itu kan kelihatan. Ini posisi orang ini layak dihormati dalam tingkatan seberapa. Kalau begini mungkin sama teman, tapi coba kalau begini. Semua etnis mengajarkan hormat sama orang tua. Dan saya berharap, yuk kita makin kenal Tuhan, relasi kita dengan Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Temperamental kita dalam tanda kutip yang mungkin masih sedikit ngoboy, dalam arti masih maunya sendiri, yuk kita mau taklukkan di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Kita betul-betul mengalami sesuatu dan Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Tokoh-tokoh iman ditampilkan. Tadi pagi saya jelaskan bagaimana Abraham dikutip pasal 12, penulis menyebutkan kamu tidak punya akses sebenarnya untuk gagal imanmu di pertengahan jalan. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan di atas. Artinya terlihat jelas tokoh-tokoh iman, dia hidup dalam tantangannya masing-masing. Saudara, bagaimana Abraham? Abraham ketika dipanggil Tuhan di usia 75 tahun. Dia punya anak di usia 100 tahun. Unik, Tuhan bicara sama Abraham. Abraham, pergi dari tempat keluargamu ke tempat yang akan kutunjukkan. Kalau Tuhan bicara, itu ke sana loh, itu yang sana. Tapi Tuhan bilang, ke negeri yang akan kutunjukkan. Pesan Tuhan lagi, kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Faktanya istrinya mandul.
Tapi perjalanan hidup Abraham, ketika malaikat Tuhan diskusi sama Abraham, tahun depan istrimu melahirkan. Si Sarah dari tenda tertawa. Kemudian malaikat bilang sama Abraham, kenapa istrimu tertawa? Si Sarah mengelak, enggak aku enggak tertawa, tapi malaikat bilang, kamu tertawa. Dan betul, Sarah yang mandul, Tuhan kasih Ishak. Tapi persoalannya ketika Ishak beranjak remaja, Tuhan bicara aneh dan unik. Abraham, bawa anakmu, korbankan di salah satu gunung yang akan kutunjukkan. Dan korban waktu itu tuh bukan korban-korbanan. Ini Tuhan ini lagi guyon nih. Udah nanti kan Tuhan cuma suruh korban-korbanan. Enggak. Korban yang dimau oleh Tuhan, korbankan Ishak. Tapi Abraham dengan iman yang luar biasa. Saya belajar di situ bagaimana Abraham punya iman yang luar biasa. Katakanlah kalau ini rahim si Sarah. Rahim ini kosong. Alkitab menyebutkan sudah mati pucuk. Mati pucuk artinya tidak bisa bertunas lagi. Tapi rahim Sarah yang kosong, Tuhan bisa munculkan Ishak. Tuhan bisa hadirkan Ishak. Dan yang kedua, ada istilah rahim bumi. Kalau rahimnya si Sarah yang tidak punya potensi untuk melahirkan keturunan, Tuhan bisa hadirkan Ishak. Sekarang rahim bumi, kalau Ishak dikorbankan, Ishak mati dikuburkan, rahim bumi ada jasadnya Ishak. Kalau yang rahimnya Sarah saja Tuhan bisa munculkan, apalagi rahim bumi yang ada jasadnya Ishak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menghidupkan si Ishak. Ini iman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karenanya dimunculkan oleh penulis surat Ibrani. Abraham mengalami persoalan tentang keturunan. Abraham mengalami persoalan yang begitu luar biasa. Tapi imannya luar biasa. Abraham waktu mau korbankan Ishak itu enggak guyonan. Pateni enggak ya, bunuh enggak ya, itu enggak gitu. Tapi dia sudah angkat pisau dan dia akan hunus si Ishak. Tapi Tuhan bilang begini, stop Abraham, aku tahu. Abraham imannya tidak tergoyahkan. Dan kemudian lihat di belakang, ternyata ini bingung juga loh. Itu domba dari mana? Dan siapa sing bawa sampai ke atas gunung? Halo? Tertambat di semak belukar. Saya ketika naik ke Gunung Sinai itu karena malam hari pakai onta. Waduh, saya sampai teratap karena apa? Dijelaskan. Itu onta itu sudah punya mata dan dia tahu jalan. Tapi kanan kiri jalan itu tebing dan berbatu-batu. Tapi karena malam hari kan, saya lihatnya atas langit itu. Ngobrol sama yang lain. Hoi, gimana, aman om? Ya oke, aman. Sampai di atas harus jalan naik ke puncak. Persoalan begitu turun Bapak Ibu. Turun itu ya ampun Tuhan. Kita di malam ternyata aku jalan di samping kanan kiri begini. Nek tergelincir mati. Udah itu karena apa? Batu semua. Coba kalau kepalanya nyasar ke batu pecah itu. Saya memikirkan bagaimana ini siapa yang bawa domba itu sampai ke atas. Tapi Tuhan tahu iman Abraham tidak tergoyahkan. Karenanya dia layak disebut sebagai bapa orang beriman. Bilang kanan kiri, bergaul sama Tuhan tuh intim.
Tadi pagi saya pakai ilustrasi gini. Saya baca itu sudah cukup lama tapi muncul ingat. Ada dua orang anak. Anak yang pertama itu kalau disuruh sama orang tuanya, dia tidak pernah bilang tidak. Anak yang nomor dua, dia kalau disuruh apapun sama orang tuanya, dia bisa bilang iya, tapi bisa bilang tidak. Artinya kadang-kadang tidak mau. Tapi yang membedakan, anak yang pertama itu kalau disuruh orang tuanya, dia tidak pernah bilang nggak mau atau tidak. Tapi persoalannya, dia tidak pernah mengerjakan apa yang diminta orang tua. Sementara anak yang kedua, walaupun dia kadang-kadang bilang ya, kadang-kadang bilang enggak, tapi selalu dia kerjakan apa yang jadi tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Menurut Anda, yang ngerti hati orang tuanya yang mana? Halo? Pak, kalau bisa ya yang pertama tapi yang nurut gitu ya. Enggak, ini karena ilustrasi saya baca itu kaitannya begini. Ada orang yang hafal firman, bahkan titik komanya hafal. Tapi persoalannya dia tidak pernah menjadi pelaku firman. Hanya hafal firman. Tapi sementara ada orang ngapal ayat juga kadang salah. Titik komanya apalagi wong kalimatnya aja kadang lupa. Tapi dia tahu firman itu ada. Dan dia resapi, dia pikirkan, dia renungkan, dia lakukan. Saya baca di kalimat yang tertulis itu. Tipe orang yang kedua ini justru dia adalah orang yang menjadi pelaku firman. Anda gak harus hafal semuanya. Tapi bukan berarti kemudian yang penting kan menjadi pelaku, gak usah hafal. Ya bukan gitu juga. Yuk mari kita belajar. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan ke depanan. Tapi paling tidak pergaulan Anda dengan Tuhan itu akan memberikan sebuah rambu-rambu khusus buat Anda. Ini harus jalan apa tidak, ini harus ke kiri atau ke kanan, atau harus berhenti, stay, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi kalau iman Anda terus dibangun. Saya undang kita semua bangkit berdiri, tim musik. Kita akan baca kalimat ini Bapak Ibu. Kata munya digantiku ya. Jadi imanku akan terus berkontribusi dalam perjalanan rohani hidupku. Yuk, 1, 2, 3. Imanku akan terus berkontribusi dalam perjalanan rohani hidupku. Nah sekarang lihat samping kanan kiri, munya dipakai. Bilang begini, imanmu akan terus berkontribusi dalam perjalanan rohani hidupmu. Amin. Iya.